Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu tanggal 29 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Citra berdiri di tepi ranjang rumah sakit dengan tatapan tajam tertuju pada tubuh Bu Linda yang tertidur lemah. Wanita parubaya itu tampak tenang, nafasnya teratur, pertanda kondisinya mulai membaik. Namun bagi Citra ini adalah ancaman. Jika Bu Linda kembali pulih, segala rencana busuknya bisa terungkap. Dengan bantal di tangannya, Citra mengumpulkan keberanian untuk memutuskan niatnya, untuk menuntaskan niatnya. Langkahnya semakin ringan, tidak ada seorang pun yang mencurigai gerak-geriknya. Semua telah direncanakan matang. Namun ketika Citra hendak menekan bantal ke wajah Bu Linda, pintu kamar itu terbuka dengan keras. Tommy masuk tanpa permisi. Langkahnya cepat, wajahnya penuh rasa khawatir. Kemunculan mendadak itu membuat Citra terkejut dan hampir menjatuhkan bantal dari tangannya. Tommy langsung menghampiri ranjang, menatap Bu Linda dengan cemas, lalu menoleh ke arah Citra. "Bagaimana keadaannya?" tanya Tommy, suaranya datar tapi tatapannya tajam. Citra terpaku, pikirannya kalut. Bagaimana mungkin Tommy ada di sini? Bukankah kekasihnya telah memastikan pria itu tersingkir dari rencana mereka? Ketegangan semakin memuncak ketika Tommy masuk bersama Saleha, sosok yang seharusnya sudah lenyap dari hidup mereka. Kehadiran Saleha membuat Citra semakin bingung dan panik. Namun ia berusaha keras menenangkan diri, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam hatinya Citra sadar, rencananya telah gagal total. Tommy dan Saleha masih hidup, dan kini mereka berdiri di hadapannya. Tommy tak tinggal diam. Dengan nada dingin, ia mulai mendesak Citra, menuduhnya sebagai dalang di balik kecelakaan Saleha di sungai beberapa waktu lalu. Citra terdiam, tak mampu menyangkal. Namun Tommy berjanji akan mencari bukti semua kejahatan Citra dan menyerahkannya pada pihak berwajib. Dalam hati Citra tahu bahwa permainan ini telah berakhir. Tapi ia juga tahu selama ia masih berdiri di sini, ia tak akan menyerah tanpa perlawanan. Ia tersenyum tipis menyembunyikan kegelisahan di balik topeng ketenangan. Di dalam pikirannya ia mulai merancang rencana baru untuk keluar dari situasi ini. Setelah keadaan kembali kondusif, Saleha akhirnya kembali ke rumah Pak Rahmat. Suasana di rumah itu begitu penuh syukur dan lega, karena Saleha berhasil selamat dari kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Kehangatan keluarga menyelimuti dan semua penghuni rumah tampak bahagia melihat Saleha kembali sehat. Hari-hari yang penuh kecemasan perlahan berganti dengan ketenangan dan kebahagiaan sederhana. Keesokan harinya, Tommy datang berkunjung ke rumah dengan membawa sebuah paper bag yang berisi buah-buahan segar. Langkahnya terlihat mantap saat menuju pintu. Tetapi niatnya terganggu karena Dita muncul dari belakang. Dita yang baru saja melihat Tommy menatapnya penuh rasa penasaran. Sosok pria itu begitu mirip dengan seseorang yang ia kenal, yakni Nando. Pikirannya mulai berputar, mencoba menghubungkan kemiripan itu dengan memori masa lalunya. Namun rasa heran Dita ia simpan sendiri, memilih untuk tidak membebani Tommy dengan dugaan-dugaan yang mungkin tak masuk akal. Saat Saleha muncul dari dalam rumah dengan senyum manis, Tommy segera menyerahkan paper bag yang dibawanya. Saleha tampak begitu terharu atas perhatian kecil itu. Dengan tulus ia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika telah merepotkan. Percakapan ringan pun terjadi di antara mereka, penuh kehangatan dan canda tawa. Namun di tengah obrolan tersebut, mata Tommy tiba-tiba kelilipan, membuatnya berhenti sejenak untuk mengusap matanya. Momen kecil itu mengundang perhatian Saleha yang spontan meniup mata Tommy dengan lembut berusaha membantu. Setelah beberapa saat, mata Tommy terasa lebih nyaman, tetapi suasana di antara mereka berubah menjadi canggung.
Sentuhan kecil dan perhatian yang tulus itu membuat keduanya salah tingkah. Pandangan mereka bertemu sejenak, namun segera teralihkan oleh rasa gugup yang tak terucapkan. Sementara Dita yang masih berdiri di sana hanya bisa tersenyum tipis melihat interaksi mereka. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang baru di antara Saleha dan Tommy? Atau justru babak lain yang akan memunculkan kisah lama? Di sela-sela kebersamaan antara Tommy dan Saleha, dari kejauhan Dita mengintip diam-diam di balik tembok. Matanya terus memperhatikan gerak-gerik Tommy, mencatat setiap detail yang ia temukan. Rasa penasarannya semakin menggelora, terutama karena kemiripan Tommy dengan Nando. Pikiran Dita terus berputar, bertanya-tanya bagaimana bisa ada dua orang yang begitu serupa. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin tergelitik. Tommy selalu mengenakan masker seolah menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, rasa penasaran itu tak tertahankan. Dan Dita langsung menceritakan apa yang ia lihat kepada Darmawan. Dengan penuh semangat, ia menggambarkan pria misterius yang sangat mirip dengan Nando. Namun respon Darmawan justru dingin. Ia menganggap Dita terlalu berlebihan dan tak masuk akal, menegaskan bahwa orang yang telah meninggal mustahil hidup kembali. Meski begitu, Dita tak gentar. Baginya ada sesuatu yang tak biasa dari pria berpenampilan misterius itu. Dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun harus melakukannya seorang diri. Di tempat lain, Dani terlelap di kamarnya, tenggelam dalam mimpi, yang ternyata membawa pikirannya melayang pada sosok Saleha. Dalam tidurnya yang gelisah, ia mulai mengigau, seolah sedang berbicara dengan Saleha. Kata-kata yang samar keluar dari mulutnya, membuat suasana malam yang tenang berubah menjadi penuh tanda tanya. Namun Dani tetap terlelap tanpa menyadari apa yang ia ucapkan. Di sampingnya, Intan yang mendengar igauan tersebut langsung terbangun dengan perasaan campur aduk. Rasa kesal dan cemburu menyelimuti hatinya saat ia menyadari bahwa nama Saleha disebut-sebut oleh suaminya, bahkan di tengah tidur mereka bersama. Dengan amarah yang tak tertahankan, Intan memukul Dani dengan bantal, membuatnya terbangun dalam keadaan bingung dan juga kaget. Dani yang terjaga hanya bisa memandang heran, tak mengerti apa yang terjadi, apalagi menyadari bahwa ia telah mengigau. Namun tatapan kesal Intan menjadi isyarat jelas bahwa malam itu tak lagi tenang bagi mereka berdua.